asal mulanya dari sekolah mana? Kita dari SMA 1 Sari, kelas 12. Terus kedatangan kami itu kita berdua Pak, kemudian diwawancarai mengenai nutrisi usia praktek kami. Insya Allah saya bantu, cuma mungkin tidak sepenuhnya, ya kan? Karena kita punya pengalaman. Yang pertama dari mana? Saya dari Paul. Saya dari Jatisari. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita tanpa ada perkenalan kita tidak akan bisa. Suatu saat kalau kita jumpa di mana kita akan berbagi ya, mungkin kita tidak ada salahnya kita bersapa. Kalau kita harus ada perkenalan di antara adik-adik dan saya harus sama mungkin di sini kita sering jumpa apa-apa kalau kita tidak kenal kan kita tidak bisa tegur sapa ya. Pas kebetulan ada pelajaran dan ada adik kami untuk minta ya istilahnya sejarah lah, sejarah masa-masa lalu mungkin ada adik belum lahir ya kan pengen sejarah. Makanya sejarah itu jangan dianggap sepele, perlu kita mengetahui oh kejadian apa sih yang dulu seperti apa sih. Dan saya harap setelah itu juga kalau kita telah tahu ya kita ingat jangan kita lantas itu aja kok itu aja. Jadi kita kali-kali mungkin saya tidak bisa memberi sepenuhnya, tapi untuk pembelajaran tersendiri itu harus kita mengetahui. Apalagi yang harus ditanyakan kalau kita saya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kejadian reformasi di tahun 1998 yang Kalau reformasi tentunya banyak kejadian, tapi tidak sepenuhnya apa-apa. Waktu itu saya tidak di sini, cuma kan walaupun tidak di sini, tapi karena kami wilayahnya jauh, kemudian situasi saya hanya bisa memantau dari media. Tapi di tempat daerah tugas kami juga terjadi demo. Demo itu intinya demo itu kan minta perubahan. Nah, di waktu di masa sana ada juga sih namanya tidak sepenuhnya itu hanya perkataan itu pun tidak sampai sebesar mungkin di Jawa. Kalau di Jawa itu kan mungkin cukupnya pusat dari teman. untuk apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Yang jelas ada. Kan itu karena mungkin karena ada aparat wilayah sehingga kita tidak sepenuhnya dia bisa bicara karena apa? Agar supaya situasi kondusif tidak terjadi sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kerusuhan yang kejadian reformasi itu kan tahun 1998 Bapak. Untuk kerusuhan rasial itu terhadap etnis Tionghoa itu terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei. Itu khususnya tadi Bapak kan bilang di kota-kota besar ya Pak. Itu khususnya di ibu kota Jakarta, kota kita di Indonesia. Namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Suku Tionghoa itu yang tinggal di Indonesia dulu sudah dianggap sebagian dari nasional yang kurang lebihnya saja. Untuk kerusuhan rasial itu terhadap
Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei. Oh, itu khususnya tadi Bapak kan bilang di kota-kota besar ya Pak. Itu khususnya di ibu kota Jakarta, ibu kota kita di Indonesia. Namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Suku Tionghoa itu yang tinggal di Indonesia dulu sudah dianggap sebagian dari lingkup nasional yang kurang lebihnya saja. Baru tadi kan tanya apa kelas saja Pak? Ada motor ini. Tadi pertanyaan dari saya kan apakah ada kegiatan etnis Tionghoa? Suku Tionghoa itu kan yang tinggal di Indonesia sudah dianggap sebagai dari lingkup nasional. Itu kurang lebihnya 4-5% saja ya Pak, untuk kejadian reformasi yang di tahun 1998. Ya itu kan seperti. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kemudian situasi seperti ini maka kita minoritas utamanya. Jadi ya mungkin karena dia minoritas tadi kan banyak katakanlah bahasanya itu pribumi ya. Jadi dia ingin berbuat apapun ya uang itu saja karena saat ada reformasi aparat dilakukan untuk agar tidak terjadi situasi yang menimbulkan korban jiwa. Makanya kita untuk ditempatkan ke tempat-tempat yang sekiranya ada orang-orang yang akan datang. Selanjutnya bisa Bapak, bagaimana situasi negara saat peristiwa reformasi yang dilakukan? Kalau masa reformasi tentunya banyak yang mahasiswa ya, sama mahasiswa itu turun ke jalan, karena dia mau minta korban. Walaupun tidak semuanya itu mahasiswa, tapi adalah mahasiswa. Dan yang kita takutkan itu kan ada pihak-pihak yang ya tadilah mengakses massa. Ada kejadian apa? Yang namanya kita itu jam sosial ya. Bisa seperti disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat beberapa tahun akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi. untuk masalah ekonomi saya rasa biasa-biasa. Cuman ya mungkin karena dalam segi kepemimpinan tadi lah ada tidak sepenuhnya dari ada pihak bukan kita langsung dari mahasiswa. Mungkin tujuan dari mahasiswa bagus, makanya yang kita takutkan itu kan dari pihak yang membuat memerdekakan dakwah. Sama sebenarnya jawabannya itu sama. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dan dalam cara berpikirnya orang itu kalau masalah sebenarnya hampir sama, jawabannya itu sama apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pertanyaannya tadi apa tadi? Apa faktor komisi 2 pada tahun 1998?
yang menurut orang-orang ya katakanlah dia kurang puas di hati itu kan dia tadi ingin berubah supaya mungkin jauh lebih maju atau ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam pemerintahan. Berarti ada 4 faktor pemicu gerakan reformasi pada tahun 1998. Yang pertama, karena krisis politik pada masa Orde Baru telah menggerakkan demokrasi yang direkayasa. Yang kedua, hukum yang dijadikan sebagai alat penyiaran oleh para pejabat. Yang ketiga, krisis ekonomi akhirnya krisis mata uang rupiah. Yang keempat, faktor sosial masyarakat seperti adanya kerusuhan pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998 yang melumpuhkan Indonesia. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Pertama, Kayak yang tadi 4 tadi bersama. menurut Bapak, apakah faktor gerakan reformasi pada tahun 1998? Pemicunya tadi keinginan dari perubahan dan perubahan yang ada situasi di Indonesia. Ini perubahan situasi yang tadi di segi hukum, terus di segi pada biasanya dia harus tadi seperti yang diceritakan teman-teman. Agar supaya KKN ada di Terima kasih. Menurut Bapak, apakah dengan tindakan represif aparat dalam melalui demokrasi tindakan dalam melalui harus ini laku. Apa suaramu? Otak banter ya saya tahu. Menurut Bapak, apakah dapat diukur dengan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi tindakan dalam melerai massa yang tidak terkontrol seperti itu? Referensi pada dasarnya antara setuju dengan tidak setuju itu kondisi. Referensi itu kan kerusuhan. Kita bisa agar supaya kita ingatkan masa-masa itu kan mungkin kita tidak juga sampai keras. Jadi kita ngomong apa adanya ya kan. Kalau dia katakanlah masyarakat, kalau kita ingatkan, kita tutur sapa yang bagus, tapi kalau dia masih ngeyel, siapapun kan kita akan tindakan tegas itu kita laksanakan. Karena kita juga punya hati, bukan terus kita brutal tidak. Katakanlah kita kembali ke sekolah, orang dan kasih tahu siswa jangan seperti ini. Ternyata masih banyak kan ada tindakan kekerasan. Kalau memang dia tinggal, kan kita lebih keras ya seperti itulah gambaran referensi dari atas. Bukan kita sewenang-wenang tidak. Tergantung situasi. Kalau dia bisa diajak komunikasi yang jauh lebih baik, kita baik. Tapi kalau dia bisa, kan agar supaya tidak meluas kan kita tetap agak keras dalam arti karena dia mau kita dorong. Janganlah kita ada perwakilan tertentu agar supaya tidak tambah peluang. Itulah gambaran referensi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan korban nyawa dan harta benda? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan korban nyawa dan harta benda?
tanggung jawab dan ya pada intinya itu kita kembali ke pemerintah, ya kan? Karena kan kita ini diatur oleh pemerintah, dan antara bertanggung jawab itu termasuk kita masyarakat kita sendiri harus mengatur, dan penerusan itu juga kita ada usulan-usulan bahwa sehingga pemerintah ada perubahan yang tidak semata-mata hari ini kita ucapkan, kita terus dibuatkan kita harus ada peraturan-peraturan yang perlu kita benahi dengan jalannya tadi perlahan-lahan. Oke, sekiranya mana yang tidak pas, mana yang kurang tepat, ya. Aspirasi dari bawah itulah yang kita nanti kita ajukan ke DPR MPR. Nah, seperti itulah bayangannya apa dalam masa demo 19 Januari. Jadi itulah kira-kira yang terjadi masa itu kan benar. Saya tidak di Jawa, saya di luar Jawa. Cuma kan tetap itu pun tidak kepelasaannya di kota, sebenarnya ya di kota. Dan intinya rasa kepuasan dari seseorang yang sangat asalnya mudah bukan kesalahan. Apalagi kesimpulannya kali puncak dari demokrasi mahasiswa itu kan terjadi di Kota Besar Jakarta ya Pak, di depan gedung MPR atau DPR, di Istana Merdeka, Presiden tanggal 21 Mei 1945 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sekaligus pengambilan sikap prioritas dari Budi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu berakhirnya kejadian reformasi. Cukup dari kami. Terima kasih sudah yang mau diwawancarai, dan kita maaf kalau kita saya juga terima kasih, dan saya berharap karena hati-hatilah penerus tadi ya, jadi bagaimanapun juga kita harus perlu belajar sejarah itu perlu kita pelajari, jangan kita tinggal begitu saja, dan kita jangan mudah terprovokasi. Jadi apapun bentuknya kita perlu belajar sejarah itu sangat penting. Kita jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang tadi dari pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Dia hanya berbicara kebenaran, ya tidak. Yang penting saya benar, yang penting saya dapat seperti ini. Kita ulang sampai kita terlarutlah dengan situasi. Wah, katanya begini, kita harus cek kebenarannya. Sejarah itu amatlah sangat penting, karena kita nanti kalau kita terlena sesuatu kita banyak kita anak-anak masa ada itu kan anak-anak tadi. Pada seangkatan saya mengalami pirang-pirang begitu, anakku masih tadi juga. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya, dan kita semoga kita bisa terjadi komunikasi yang jauh lebih baik. Jadi kita boleh kita tegur sapa, kan nggak ada salahnya. Makanya kita hidup itu lebih baik kita karena kita gitu. Mungkin kita juga sebenarnya tahu, kita kan ya mungkin dulu yang kita ya karena